masuk pada unsur pengembangan profesi, gitu ya. Itu model integrasi. Gitu. Oke, nah ini pengusuran angka kreditnya Bapak Ibu, mekanismenya ya. Mekanismenya si pejabat fungsional tadi kan mencatat, menginventarisasi, gitu ya. Kemudian menyampaikan kepada pimpinannya, gitu ya. Terus kemudian nanti diusulkan untuk dinilaikan, gitu ya. Kemudian ini nanti kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Saya rasa ini Bapak Ibu sudah paham ya, masih seperti yang lama ya, seperti ini, tidak ada perubahan. Kemudian, nah ini tata cara pengisian dupa ya. Kayaknya ini nanti saya nggak perlu lama-lama di sini ya, karena sangat teknis dan saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya pengisian dupa dan cara-caranya, baru menginventarisasi gitu ya. Nah, saya skip saja. Nah, tadi ada menjadi sebuah pak ya. Nah, kemudian nanti penilaian penentuan angka kredit. Jadi Bapak Ibu, di dalam penilaian angka kredit ini ada 2 periode, di mana untuk penilaian KP pada April dan periode di KP di Oktober. Ketika KP di April berarti paling lambat di bulan Januari ya. Untuk yang KP Oktober paling lambat di bulan Juli pada tahun yang bersangkutan. Ya. Kemudian untuk penetapan angka kredit ini, PAK-nya, angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan PAK setelah mendengar atau mendapat rekomendasi dari tim penilai ya. Kemudian PAK itu tidak bisa diajukan keberatan oleh pejabat fungsional, gitu ya. Kemudian tim penilai tadi harus kompeten, teliti, karena tadi ya nggak bisa diganggu gugat sehingga nggak sembarangan menjadi tim penilai, nggak sekedar penunjukan saja. Tapi harus benar-benar orang ini kompeten, teliti, cermat, objektif, punya komitmen tinggi, gitu ya. Kemudian masa keanggotaan tim penilai ini juga 3 tahun ya, 3 tahun untuk kemudian nanti dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, tetapi harus melalui ada masa tenggangnya, ya. Ada suatu masa periode keanggotaannya. Kemudian PAK bersifat final, ya. Baik. Kemudian pengembangan kompetensi, di mana seluruh pejabat fungsional, ya fungsional maupun nggak fungsional ini sebenarnya ya, seluruh PNS itu ya mengembangkan kompetensinya itu paling tidak 20 JP per tahun. Bisa nggak? Bisa. Sekarang dengan perlan, ya peraturan LAN tahun 2018, sekarang itu untuk pengembangan kompetensi itu gampang ternyata. Nggak cuma sekedar klasikal dulu tuh, aduh diklat, anggarannya nggak ada, gitu ya, kuotanya nggak ada, nggak bisa deh. Sekarang enggak Bapak Ibu. Ternyata nggak cuma klasikal aja, ada pengembangan kompetensi secara non klasikal. Ada seperti coaching, mentoring. Nah itu juga di situ disetarakan JP-nya, ya. Ada juga benchmarking, ya. Nah itu ada ketentuan di Perlan nomor 10 tahun 2018. Bapak Ibu bisa silakan untuk mendownload ya. Karena sekarang kondisi sekarang apalagi pandemi ya, agak sulit kok kita harus tetap buka terus gitu ya. Anggarannya juga karena nggak ada lah. Sekarang banyak juga e-learning, kemudian webinar gitu ya. Nah, salah satunya tadi adalah coaching, mentoring, penugasan gitu ya. Nah, itu bisa menjadi suatu bentuk pengembangan kompetensi. Saya berdiri di sini juga bukan sebagai bentuk salah satu pengembangan kompetensi saya, ya kan? Nah, ada nanti ada surat tugasnya, kemudian ada form yang harus diisi, yang diketahui oleh pimpinan, itu nanti bisa berapa JP saya dapatkan itu. Nah, itu bisa diakui sebagai bentuk pengembangan kompetensi, gitu ya. Oke, nah ini kita lanjut ke kenaikan jabatan, Bapak Ibu. Nah, untuk kenaikan jabatan ini syarat-syaratnya yang di dalam Permenpan 9 tahun 2019 ya, harus tetap ada lowongan kebutuhan. Ya, jadi kalau mau naik ke muda, kalau nggak ada kebutuhannya nggak bisa. Tetap di akhir pertama. Walaupun yang bersangkutan sudah memenuhi angka kreditnya. Ya, itu ketentuannya ya. Jadi nggak boleh kalau nggak ada ketersediaan kebutuhan, lowongan kebutuhan. Kemudian nggak ada formasinya, betul. Kemudian yang kedua adalah paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir, ya. Kemudian memenuhi kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan. Kemudian unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, dan yang terakhir adalah telah mengikuti uji kompetensi. Nah, ini yang belum terbiasa, ya. Di dalam Permenpan sudah disebutkan dan dalam peraturan BKN disebutkan, ya.
nanti mulai 1 Januari 2022 ini bagi pejabat fungsional harus sudah siap untuk kenaikan jabatan menggunakan UKOM. Nah, ini juga PR bagi instansi pembina ya, harus sudah menyiapkan instrumennya. Apa nanti untuk UKOM ini? Khususnya untuk kenaikan jabatan. Jadi UKOM itu kan nggak cuma duduk dalam jabatan, tapi sampai tadi UKOM ketika yang bersangkutan tadi naik jabatan, ya. Harus dipikirkan bagaimana nanti materinya, gitu ya, tata caranya, sebagaimana kalau disebutkan berarti kan UKOM-nya itu 3 hal, manajerial, sosio-kultural, dan teknis, gitu ya. Kemudian ini Bapak Ibu angka kredit saat kenaikan jabatan. Nah, di mana untuk yang model konvensional ini masih bisa saving, ya, bisa diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. Katakan dulu saya di hari pertama sih, ya, hari pertama saya masih ada sisa nih 15 angka kredit, masih bisa dinilaikan nanti ketika saya di muda, masih bisa, gitu ya. Namun Bapak Ibu nanti ketika integrasi nggak boleh lagi namanya saving-savingan, ya. Model integrasi jabatan baru berawal lagi dari nol, kayak Pertamina dari nol, ya, gitu ya. Jadi konsepnya ketika sudah dipakai habis, ya, sudah dipakai adalah habis, ya, nol bermulanya, gitu ya. Jadi ketika ahli pertama ketika saya sudah selesai nih, sisa 15 tadi itu tidak bisa dinilaikan lagi. Karena apa? Ada yang bisa menjawab? Karena apa? Ya karena aturan. Karena mesinnya udah berbeda. Tuh, karena kompetensinya udah berbeda. Ahli pertama sama dia udah nggak bisa dengan apalagi sekarang menggunakan uji kompetensi. Anda sudah duduk di sini menggunakan uji kompetensi, sudah lulus, dikatakan lulus, buat apa membawa yang lama? Sudah nggak relevan lagi, gitu ya. Jadi konsep integrasi adalah bermula dari nol. Yang bisa disimpan adalah pada kenaikan pangkat pada jenjang tersebut. 3A masih bisa nyimpen di 3B. Tapi begitu mau masuk ke muda, nah udah dipakai nih, nanti muda yang posisi 3C berawal dari nol. 3C, 3D ini masih bisa nyimpan. Begitu dipakai ke madya, udah selesai, ya sudah di madya 4A, nol, gitu. Ya, ya. Jadi untuk kenaikan jabatan yang model integrasi nanti ya Pak ya, ya Bu ya. Jadi kalau sekarang masih bisa nyimpen, gitu. Karena Kenaikan ke madya yang kemarin 420 misalnya, yang dari 3D ke 4A, berarti yang 20 itu udah. nah, ini kalau sekarang konvensional masih berlaku ya, konvensional untuk penghulu masih bisa disitu. Tapi untuk JF yang nanti sudah mengarah ke Permenpan 13, karena nanti kan kita arah kiblatnya kan Permenpan 13 ya Pak ya. Nah itu nanti modelnya itu nggak bisa disimpan. Nanti yang kelebihannya nggak bisa disimpan, pendidikannya tadi juga nggak bisa disimpan. Tapi kalau sekarang, nah penghulu ini masih menggunakan konvensional. Jadi masih bisa, ya. Selama ketentuan Permenpannya belum direvisi, belum diundangkan Permenpan yang baru, penggantinya Permenpan 9, ini masih berlaku, ya. Ini masih bisa saving. Kemudian yang B ini kelebihannya banyak loh Bapak-bapak Ibu yang terjadi seperti di tempat saya juga ada nih, ya. Seseorang yang mungkin dulu dia pakai in passing, jadi nggak dirugikan nih, angka kreditnya sesuai dengan masa kepangkatan golongannya. Kebetulan kerjaannya di situ banyak, sehingga melimpah ruah itu angka kreditnya. Nah, itu yang bersangkutan kalau yang model konvensional seperti ini tetap itu terus berakumulasi terus, dan yang bersangkutan remnya dengan 20%, tetap harus berkinerja, tetap mengunggah angka kredit tapi cuma 20% saja. Ya, itu model konvensional. Kemudian angka kredit kenaikan jabatan ditetapkan terlebih dahulu, baru kenaikan pangkat. Ya, jadi naik jabatan dulu, kemudian baru nanti ditetapkan tempatnya, gitu ya. Inilah terkait angka kredit saat kenaikan jabatan, gitu ya. Jadi ini tadi saya kebetulan aja pas di sini saya sambil membandingkan dengan yang integrasi, gitu ya Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu bisa tercerahkan nanti, oh ke depan tuh begini, nggak kaget ketika nanti adanya revisi. Tapi sekarang masih menggunakan ini, gitu ya. Oke ya. Bu, Nah, ini sedikit pertanyaan saja. Bisa tiba-tiba pertanyaan laut, potensi atau yang
sana baru ada tabulasi misalnya kelebihan 50 lah. Ya. Kemudian di tengah tahun belum setahun kita baru bisa naik pangkat lagi jabatan itu. Itu tiba-tiba dia sudah konversi. Bagaimana sisanya itu? Ya. Hangus. Nah, nanti ada ketentuan Pak, ada ketentuan peralihan ya. Jadi jangan khawatir bagi yang ini apa nanti ketika ada aturan baru ya pasti nanti ada ketentuan peralihan yang itu akan mengatur kesiapan pertama. Masa kesiapan, masa transisi. Yang kedua nanti adalah bagaimana formulanya. Ya, karena modelnya berbeda, model penilaian yang lama, model menuju yang baru. Nah, ini berbeda untuk yang khusus yang di FGF revisi, gitu ya. Jangan khawatir Pak. Nah, ini terkait ini sudah berlaku di Permentan 9, ya, terkait Bank Prof, pengembangan profesi. Jadi untuk kenaikan jabatan selain uji kompetensi juga dipersyaratkan ini ada angka kredit dari pengembangan profesi. Untuk yang ahli muda mau naik ke madya harus ada 6 angka kredit. Ya. Kemudian untuk yang madya mau ke utama harus ada 12 angka kredit dari pengembangan profesi. Dan angka kredit pengembangan profesi juga tidak bisa bersifat kumulatif dari perolehan angka kredit pada jenjang jabatan sebelumnya. Ya. Nih ketentuannya harus diperhatikan. Jadi saya udah ini kreditnya sudah memenuhi persyaratannya, udah lulus, ternyata nilai bank profnya nggak mencukupi 6, berarti yang bersangkutan nggak bisa ke madya. Ya. Kurang nih 12, katakan cuma 10, berarti nggak bisa memenuhi ke ahli utama. Itu yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Next. Nah, terkait pengembangan profesi salah satunya adalah terkait penulisan karya ilmiah ya. Ada ketentuannya di sini. Apabila dalam penulisan karya ilmiah ada 2 orang penulis, maka ini komposisi angka kreditnya 60% untuk penulis utama dan 1 orang 40% penulis pembantu. Kemudian apabila ada 3 orang penulis, ya di situ disebutkan penulis utamanya 1, maka dapat komposisinya 50%, sisanya 2 orang ya dapat 25% untuk penulis pembantu. Kemudian apabila ada 4 orang penulis, maka 40% untuk penulis utama dan sisanya 3 orang ya, penulis pembantu tadi sebesar 20%. Nah, apabila kalau nggak ada ketentuan penulis utama dan penulis pembantu gimana? Nah ini nanti proporsi angka kreditnya harus sama, dibagi sama bagi seluruh penulis. Tapi paling banyak yang diakui penulisnya 3 orang saja, nggak boleh berjamaah banyak-banyak 10 orang gitu ya, itu nggak bisa. Ya nanti kalau 10 orang ya tinggal memimpin aja 3 orang siapa gitu ya, nah, gitu ya. Jadi yang diakui cuma 3 orang penulis ya. Baik, sekarang tadi udah kenaikan jabatan, sekarang kita baru ke kenaikan pangkat ya Bapak Ibu. Nah ini syaratnya untuk kenaikan pangkat di mana harus 2 tahun terakhir dalam pangkat terakhir, memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan pangkat, kemudian penilaian prestasi kerja bernilai baik dan memenuhi HKM. Nah ini HKM ini belum berlaku ya di mana penghulu karena ini yang untuk integrasi ya. Nanti siap-siap aja untuk HKM ya ke depan. Baik, ini kegiatan penunjang tadi sudah disebutkan di atas. Nah ini ketentuannya bahwasanya untuk kegiatan penunjang tadi ya sebanyak-banyaknya paling tinggi adalah 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk KP. Jadi Bapak Ibu kok jadi menghadiri seminar, jadi tim penilai gitu ya. Nah itu silakan saja, tapi kalau keseringan yang diakui cuma 20% ya. Jadi Bapak Ibu mengumpulkan banyak, yang diakui cuma 20% ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa memanage ya, bisa melihat gitu kan ya, karena tugas jabatan di unsur utama yang lebih utama gitu ya. Yang diberikan untuk 1 kali kenaikan pangkat. Oke, next. Nah, kita yang nomor 12 ini kita bicara sekarang terkait pemberhentian. Pemberhentian ini kita sudah mengarah pada PP 11 tahun 2017 ya. Mana kalau dulu kita masih BS ya, bebas sementara karena nggak bisa mengelola kredit, dan sekarang sudah nggak berlaku lagi. Berlakunya adalah ini. Ada 6 hal pemberhentian dari JF. Udah nggak ada lagi kata-kata sementara. Pemberhentian saja sekarang.
pemberhentian dari jabatan fungsional. Ada 6 hal. Yang pertama, apabila mengundurkan diri, ya, itu maka diberhentikan dari JF-nya. Yang kedua, diberhentikan sementara sebagai PNS. Diberhentikan sementara sebagai PNS itu seperti mungkin terkena kasus pidana. Kemudian dalam PP 11 itu juga disebutkan kalau pemberhentian sementara sebagai PNS itu ditugaskan sebagai apa? Di komisioner, ya, itu adalah diberhentikan sementara dari PNS. Kemudian yang ketiga adalah diberhentikan sebagai JF-nya apabila CLTN. Kemudian yang keempat, menjalani tubel tugas belajar lebih dari 6 bulan. Kemudian yang kelima, ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan administrator, pengawas ataupun jabatan pelaksana. Dan yang keenam adalah tidak memenuhi persyaratan jabatan. Ya. Jadi di dalam ketentuan PP 11, bagi yang nomor 1 mengundurkan diri dan yang nomor 6 tidak memenuhi persyaratan jabatan, itu tidak ada kata kembali bagimu lagi, ya. Jadi udah benar-benar say goodbye selama-lamanya, nggak bisa kembali lagi ke JF dulu lagi. Jadi hati-hati yang mau mengundurkan diri, yang tidak memenuhi persyaratan jabatan nggak bisa balik lagi ke JF tersebut, ya. Ya, kalau mungkin JF lain mungkin bisa, ya, tapi nggak bisa kembali ke JF tersebut. Nah, tapi juga nggak bisa sembarangan. Akhirnya saya nggak suka JF ini, saya memang mau sengaja mengundurkan diri, nggak bisa sembarangan juga. Ada ketentuannya, karena nanti bisa menjadi celah kalau kita nggak ngatur ketentuannya, ya. Jadi mengundurkan diri nggak bisa sembarangan, bukan seenaknya sendiri. Ada di sini mekanismenya, ada pemeriksaan, ada berita acaranya, benar ya. Kemudian di situ harus dibentuk tim dulu untuk melakukan pemeriksaan, ya. Kemudian nanti harus diusulkan kepada PYB-nya. Nah, ketika sudah PYB itu menerima yang bersangkutan tadi pengusulan untuk mengundurkan diri, syaratnya harus jelas. Oh, yang bersangkutan memang dinyatakan tidak sehat, ada surat keterangan dokternya, yang nggak bisa nih yang bersangkutan untuk melakukan tugas jabatannya. Kemudian tidak berhenti di situ, harus ada surat rekomendasi dari instansi pembinanya. Begitu ada surat rekomendasi pembinanya diperbolehkan, maka yang bersangkutan bisa oleh PTK-nya diberhentikan dari jabatan fungsional tersebut. Gitu ya. Itu terkait pengunduran diri. Kemudian bagi yang tidak memenuhi persyaratan jabatan apabila ada 2 hal. Yang pertama adalah ketika tidak memenuhi kualifikasi pendidikannya untuk menduduki JF tersebut, dan yang kedua apabila tidak memenuhi standar kompetensi jabatan fungsionalnya. Ya, itu ada 2 hal tersebut. Sehingga ini nanti instansi pembina nih yang bisa melihat aturan terkait ini. Gimana nih kalau tidak memenuhi persyaratan jabatan? Nah, ini dikenakan hal ini bisa nih diberhentikan, gitu ya. Nah, ini tinggal aturan ini bisa dilakukan atau tidak ini, gitu. Karena ada yang sekarang ya dengan cueknya nggak dilakukan itu, ya bisa jadi terjadi, gitu ya. Oke, nah ini khusus terkait pengangkatan kembali ya. Bagi yang tadi 2, 3, 4, 5 nih ya, ini kan bisa kembali lagi nih. Yang tadi diberhentikan sementara sebagai PNS karena tadi mungkin yang bersangkutan tadi tidak ini ya, di kasusnya pidana ternyata tidak terbukti, ya. Dulu dia adalah JF, atau yang tadi dia ditugaskan sebagai komisioner, dan selesai nih, dia pengen kembali lagi nih sudah kembali lagi ke PNS ya, kembali lagi ke PNS. Nah, itu yang bersangkutan dulu ternyata seorang JF, dan ini bisa kembali lagi, ya. Kemudian yang CLTN ya, ketika sudah diaktifkan lagi sebagai PNS ya, yang bersangkutan nanti bisa kembali lagi ke JF-nya apabila yang bersangkutan adalah seorang pejabat fungsional. Begitupun yang tubel ya, begitupun yang ditugaskan sebagai struktural ya, JPT, administrator, pengawas, pelaksana, bisa kembali lagi. Ketentuannya adalah diangkat kembali pada jenjang jabatan dan angka kredit yang terakhirnya. Di mana dia dulu terakhirnya? Ya, jenjang muda, berarti di jenjang muda. Di jenjang muda dengan angka kredit sekian, ya disitulah dia akan kembali, gitu ya. Nah, kebanyakan ya, seseorang yang tadi kembali lagi, pengangkatan kembali, sukanya ini posisinya mencrenya jauh. Mencre itu nggak linear ya, antara pangkat dan jabatan. Seringnya
pangkatnya lebih tinggi daripada jabatannya, karena kan balik lagi ke jabatan yang lama, ya kan? Nah, ini gimana ini? Nah, ini untuk ketentuan tersebut, JF yang diberhentikan ya tadi, kebanyakan ini yang mungkin yang di struktural, yang ditugaskan struktural kembali lagi. Nah, saya kan belum ditugaskan nih, kok saya balik lagi saya dirugikan. Nah, ini ada ketentuan sekarang ya, alhamdulillahnya di dalam Permentan 13 ada pengaturan seseorang yang tadi kondisinya seperti itu ya, tetap memang harus yang bersangkutan tadi tetap duduk dulu di jabatannya yang lama paling nggak 1 tahun. Setelah itu baru silakan untuk UKOM, untuk uji kompetensi sesuai dengan pangkat golongannya saat itu. Ya, katakan tadi adalah muda, gitu ya. Tapi yang bersangkutan sudah 4A, ya silakan saja untuk uji kompetensi di 4A. Tapi sudah dulu 1 tahun di jabatan mudanya, kemudian UKOM, ya. Nah, lulus nggak? Kalau lulus ya silakan. Nanti menduduki di ahli media. Gitu ya. Nah, itu semua juga untuk pengangkatan kembali apabila tersedia lowongan kebutuhan. Kembali lagi pada formasinya. Ketika nggak ada formasi berarti nggak bisa. Ya. Nah, ini untuk BUP, saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya. BUP-nya antara pertama muda untuk 53 tahun, 58 tahun, kemudian untuk yang media ada di 60 tahun dan ahli utama di 65 tahun. Ya. Alhamdulillah ya, buah naga di belah 4 semoga bermanfaat. Kue dalam kue itu putu akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dipersilahkan nanti kembali lagi kalau